Baik, kita masuk ke materi tentang badan usaha milik negara. Badan usaha milik negara ini dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. Di dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang BUMN, badan usaha milik negara yang selanjutnya disebut dengan BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan yang dipisahkan. Di pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang BUMN, ada maksud dan tujuan pembentukan BUMN. Yang pertama, memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional. Yang kedua, mengejar keuntungan. Yang ketiga, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa, menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta, dan turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah seperti koperasi dan masyarakat. BUMN, ya, perusahaan di BUMN ini dibedakan jadi dua. Ada yang namanya Persero, ada yang namanya Peru. Persero di dalam pasal 1 angka 2 dikatakan bahwa perusahaan perseroan yang selanjutnya disebut dengan Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara yang tujuannya mengejar keuntungan. Karena persero ya adalah perseroan terbatas, maka di belakang nama perusahaan biasanya dicantumkan kata-kata persero. Itu menunjukkan bahwa perusahaan yang bersangkutan adalah perusahaan BUMN atau milik negara. Dari rumusan tadi ada beberapa unsur di dalam BUMN. Yang pertama, berbentuk perseroan terbatas. Karena dia berbentuk perseroan terbatas, maka pendirian BUMN itu tetap tunduk kepada Undang-Undang 40 2007 tentang perseroan terbatas. Ya. Jadi mulai dari pendirian, operasional, berakhirnya tetap tunduk kepada Undang-Undang 40 2007 tentang perseroan terbatas. Kemudian yang kedua, modal yang harus dimiliki oleh negara seluruhnya atau minimal 51%. Kalau seluruhnya dimiliki negara, maka kita kenal yang namanya PT Perseorangan. PT Perseorangan itu adalah PT yang seluruh sahamnya dikuasai oleh satu tangan. Ya. PT Perseorangan hanya bisa dimiliki oleh negara, ya, atau lembaga clearing atau perusahaan bursa. Tapi kalau swasta nasional tidak mungkin, ya, seluruh saham hanya berada di satu tangan, ya, karena undang-undang sendiri melarang. Kalaupun ada terjadi PT Perseorangan, maka 6 bulan setelah terjadi PT Perseorangan, pemegang saham tunggal harus sudah melepaskan sebagian sahamnya kepada pihak lain. Kemudian unsur yang ketiga apa? Modal terbagi dalam saham. Iya, ya. Apa gunanya modal terbagi dalam saham? Ini untuk menentukan quorum sah tidaknya rapat umum pemegang saham. Karena pada saat ada RUPS itu ditentukan berdasarkan quorum dari hak suara yang ada dalam perusahaan. Ya. Tergantung nanti persentasenya. Ya. Ada yang menentukan 75%, ada yang menentukan 50% plus 1, ada yang menentukan 2/3 dari hak suara. Ya. Kemudian yang berikutnya apa? Tujuannya mengejar keuntungan. Iya, yang namanya perusahaan, apapun bentuk badan usahanya, milik siapa perusahaan itu, tetap mencari keuntungan. Seberapa besar keuntungan yang diharapkan? Kalau kita bicara BUMN, tentunya tidak semata-mata mencari keuntungan, tapi lebih ke pelayanan publik. Kemudian maksud dan tujuan pendirian Persero. Ya. Yang pertama, menyediakan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat. Kemudian mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan.
Kekayaan persero, ya. Modal dasar perseroan itu tertuang di dalam anggaran dasar perusahaan. Ya. Apakah modalnya seluruhnya punya negara atau hanya 51%, ya, atau ada sebagian yang dimiliki oleh orang per orang. Kemudian barang inventaris hasil perolehan usaha, kemudian keuntungan hasil perolehan, ya, dalam pembukuan, kemudian dana yang disisihkan dari dividen untuk modal cadangan, kemudian tagihan berupa surat berharga, dan hasil penjualan, ya, produk dari perusahaan. Kemudian bentuk yang kedua apa? Yang kita kenal dengan nama perum. Ya, di dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang BUMN menyebutkan bahwa perusahaan umum yang selanjutnya disebut dengan perum adalah badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi dalam saham, yang tujuannya untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Ya. Dari rumusan ini sekarang kita lihat ada beberapa unsur yang ada dalam perum. Yang pertama, modalnya seluruhnya milik negara. Ya. Kalau milik negara berarti dipisahkan dari anggaran pendapatan belanja negara berdasarkan peraturan pemerintah. Kemudian tidak terbagi atas saham. Karena segala kebijakan, ya, yang ada di dalam perum itu dasarnya adalah orhan yang ada di dalam perum itu sendiri. Siapa orhan yang ada di dalam perum? Ya, nih, ya. Ada menteri, ada direksi, ada dewan pengawas. Ya. Direksi orhan yang diberi kuasa mewakili pemerintah selaku pemilik modal pada perusahaan. Ya. Apa fungsinya direksi di sini? Yang pertama, memberikan persetujuan atas kebijakan pengembangan usaha perum yang diusulkan oleh direksi setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas. Tadi ya, orhan di dalam perum itu ada menteri, ada direksi, dan ada dewan pengawas. Jadi tugasnya menteri ini adalah memberikan persetujuan, ya, atas kebijakan yang dibuat oleh direksi dengan persetujuan dewan pengawas. Kemudian yang kedua, tidak bertanggung jawab atas segala akibat perbuatan hukum yang dibuat perum. Tidak bertanggung jawab atas kerugian perum melebihi nilai kekayaan negara yang telah dipisahkan ke dalam perum. Ya. Ini yang menyebabkan bahwa perusahaan-perusahaan BUMN tidak berkembang maksimal dalam mencari keuntungan. Ya. Karena peranan orhan tadi sepertinya cuma kalau ada perusahaan mengalami kerugian dan seterusnya, mereka tidak bertanggung jawab. Ya. Tanggung jawabnya hanya sebatas modal negara yang telah dipisahkan. Kemudian direksi perum diangkat dan diberhentikan oleh menteri, ya, menteri dari BUMN yang bersangkutan. Ya. Kemudian pengangkatan direksi dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan. Ya. Ini memang harus dilakukan oleh BUMN. Walaupun di dalam praktiknya kita selalu dengar bahwa kadang-kadang direksi tidak pernah tahu, ya, sudah muncul direksi-direksi baru. Ya. Calon direksi yang lulus uji kelayakan dan kepatutan wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum diangkat sebagai direksi. Melakukan tugas pengurusan perum dalam mencapai tujuan. Kemudian dewan pengawas. Apa tugasnya dewan pengawas? Ya, diangkat dan diberhentikan oleh menteri sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan.
Dewan Pengawas bertugas mengawasi direksi dalam menjalankan kepengurusan Perum, serta memberikan nasihat kepada direksi. Kemudian, Dewan Pengawas juga dilarang memangku jabatan rangkap sebagai anggota direksi BUMN, BUMD atau BUMS dan lainnya menurut undang-undang. Nah, kalau kita kembali ke sini, ya, dari unsur dari Perum, ya, maka kita bisa lihat, ya, karena seluruh modal milik negara, sehingga kadang-kadang kinerja dari perusahaan BUMN tidak maksimal.